22. Iya. Berarti hampir 3 tahun ini ya? Ya. Ditukar-tukar, Bu. Oh iya, di rolling ya. Namanya di rolling, ya. Ya. Bergantian. Ya, Baik, berganti. sepertinya ini yang bergabung cuma Bu Madalena dan Bu Rosalia sambil menunggu yang lain. Pak Kadito juga tidak bisa bergabung. Dari pagi saya WA Pak Manuel, sepertinya Pak Manuel juga tidak aktif WA-nya. Mungkin ada beberapa kendala, HP saya internetnya tidak full. Oh ini sudah Bu Justa bisa ini. Bu Justa tadi katanya nggak bisa. Halo, selamat datang, selamat bergabung Bu Justa. Selamat sore. Selamat sore Bu Justa yang Aduh, cantik. Tadi katanya nggak bisa bergabung, ternyata bisa bergabung juga ya. Aduh, bahagianya Bu Ika ini. saya kan mengajarnya di kampung, saya baru datang. Saya punya rumah kan di dekat jembatan. Oh, begitu. Berarti rumahnya Bu Justa dekat jembatan. Iya, Sekolahnya jauh dari rumah. iya, jauh dari rumah. Saya baru datang. Masya Allah, ya Tuhan. Semangat nih. Langsung, baru datang langsung bergabung sama Bu Ika ya. Baik, sambil menunggu yang lain, saya mulakan terlebih dahulu. Mari kita mulai web 5 hari ini, hari Senin tanggal 1 Desember 2025. Hari pertama di bulan Desember. Saya yakin kalau di bulan Desember ini yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu cantik dari Timor Leste pastinya ya. Iya, karena mungkin di bulan Desember banyak perayaan-perayaan keagamaan atau liburan begitu ya. Iya, Bu. Iya, jadinya Desember ini biasanya bulan yang sakral begitu. Mungkin ya selain sakral juga dinanti-nanti. Baik, eh, di siang hari ini yang cukup cetar, cukup panas di Indonesia. Semoga, ya di Indonesia masih siang, tapi kalau di Timor Leste sudah sore ini ya Bu ya, sore, siang menjelang sore. Semoga di siang hari ini, Senin 1 Desember 2025, selamat bersua kembali di web 5, mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar, kelas SPGK 4408.98, itu adalah kelas saya sebagai tutornya yaitu Bu Ika Nursita. Semoga manggilnya bunda-bunda nih karena ibu-ibu semua ya. Semoga bunda-bunda sekalian diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi kemudahan begitu ya dalam rangka beraktivitas, menyelesaikan kewajiban dan tentu saja menjadi bagian dari keluarga. Nah, di siang hari ini sebenarnya kalau di lini masa UT bunda-bunda tidak ada TWEB kelima. TWEB itu hanya sampai 4 kali. Ya, TWEB hanya sampai 4 kali, tapi karena mengingat, menimbang, dan lain sebagainya, mengingat, menimbang, memperhatikan bahwa perlu penting sekali untuk saya sampaikan penyamaan persepsi terkait laporan PKM-nya. Jadi saya minta izin kepada Kaprodi untuk membuat TWEB 5. Ya, jadi TWEB 5 ini mohon maaf tidak saya sematkan ke dalam LMS, tidak saya sematkan ke dalam e-learning atau di MyUT, tapi terbatas internal di dalam grup saja, di dalam grup kita. Dan itu saya sudah seizin Kaprodi dan juga pengelola dari mata kuliah PKM. Nah, ibu-ibu sekalian, di siang hari ini mungkin saya lebih akan langsung menampilkan kalau sesuai lini masa, pekan ini adalah pekan di mana Bapak Ibu seharusnya sudah membuat laporan PKM.
Dan membuat laporan PKM itu Bapak Ibu harus mengikuti ujian PKM terlebih dahulu. Ya. Nah, ujian prakteknya itu harusnya di pekan kemarin di sesi ke-7. Sesi ke-7 itu Bapak Ibu seharusnya melaksanakan ujian praktik kemampuan mengajar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada web sebelumnya, pada saat ujian praktik kemampuan mengajar ini Bapak Ibu akan dibersamai oleh 2 orang, 2 supervisor ya. Yang pertama supervisor 1 boleh kepala sekolah, supervisor 2-nya boleh rekan guru senior di kelas tersebut. Ya. Nah, dan setelah ujian itu berarti Bapak Ibu menyiapkan 2 RPP yang harus dipraktikkan dan dibersamai oleh supervisor. Nah, pada saat supervisor membersamai ini, supervisor harusnya membawa yang namanya APKG. APKG itu alat penilaian kemampuan guru. Ya, di sini dalam APKG 1 gunanya untuk menilai rencana pelaksanaan pembelajarannya. Sedangkan APKG 2 digunakan untuk menilai praktik mengajarnya. Ya, kemarin sudah saya sampaikan di web 4. APKG 1 untuk menilai RPP-nya, APKG 2 untuk menilai praktik mengajarnya. Nah, kenapa makanya APKG 1 dan APKG 2 ini harus diunggah ke dalam LMS? Nah, pertanyaan saya, terkait ujian PKM ini Bapak Ibu sudah melaksanakan belum? Sudah, Bu. Tinggal Sudah. kita mau kirim. Iya, ini kita sudah. Oke, mantap. Nah, pada saat praktik mengajar yang dibersamai oleh 2 supervisor tersebut, Bapak Ibu juga harus membuat video ya, video praktik mengajarnya juga ya. Ya, kalau yang ini maksimal 5 menit boleh. Tapi nanti diunggahnya dalam bentuk link saja. Jadi satu di dalam link drive. Ya, Bapak Ibu. Saya jelaskan terlebih dahulu alurnya seperti itu. Nah, di dalam laporan PKM ini ada lampiran-lampiran yang nantinya harus disematkan. Diikutkan, disertakan pada laporan PKM. Nah, sebelumnya akan saya izin berbagi layar, saya bagikan contoh dari referensi dari laporan akhir PKM. Bagaimana Bapak Ibu, terlihatkah? Layar saya sudah terlihat, Bu Madalena? Belum, Bu. Agak kecil, Bu. Sudah terlihat tapi agak kecil. Baik, saya zoom in ya. Alat penilaian kemampuan guru. Alat penilaian kemampuan guru. Ya. Sebentar saya zoom in. Oh, terlalu besar. Nah, kalau seperti ini terlihat, Bapak Ibu. Terlihat, Bu. Nah, ini nanti seperti ini bentuknya. Laporan akhir PKM.
Pada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar, tulis SPGK 4408. Ini adalah kode mata kuliahnya. Terlihat jelas Bu Madalena, Bu Rosalia? Ya, terlihat, Bu. Nah, kemudian sisipkan logo UT di sini. Di tengah. Itu Ini gambar halaman itu tadi. depan ya, Bapak Ibu. Gambar Ini itu. halaman cover. Gambar narij. Disusun oleh, misalkan Garing ini yang saya bang. contohkan ya. Saya contohkan langsung ya, Bapak Ibu. Iya. Ya, ya. Misalkan Madalena, Bu Madalena nama lengkapnya siapa? Gambar. Bu Madalena da Costa Suarez ya. Jangan, iya. Betul, Bu? Madalena. Bentar. Memuat. Jaringan memang. Mencari jaringan. Oh, adakah yang ingin bergabung lagi? Oh, ada suara apa, Bu Justa? Misalnya aku di Saldele, harus mispilih gawe. Nah, itu. Ya. Oh, baik. Penilaian. Masih terlihat jelas layar saya? Masih, Bu. Masih. Oke, ini saya untuk contoh dulu ya. Saya contohkan cara mengisi. Ini hanya contoh Bu Madalena da Costa Suarez. NIP-nya berapa, Bu Madalena? Hafal enggak? NIM-nya, Bu. NIM-nya berapa? 8, 8, 5, 5, 3. 85, 93, 8593, 56, 56, 499. 499. Nah, kemudian ini FKIP Unis Terbuka tahun 2025. Selamat datang, selamat bergabung Pak Alberto Suarez. Selamat sore Bu Ika. Selamat sore Bapak. Tak nampak wajahnya. Baik, Pak Alberto, ini saya ulang sekali lagi. Saya akan sedang menayangkan berbagi layar bagaimana bentuk laporan akhir PKM, ya. Ini di depan, halaman paling depan. Ini adalah covernya atau halaman judul. Laporan, saya ulangi ya Bapak Ibu supaya Pak Alberto tidak ketinggalan. Laporan akhir PKM pada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar SPGK 4408 ini adalah kode mata kuliahnya. Kemudian dimasukkan logo UT. Nah, disusun oleh ini hanya untuk contoh Pak Alberto, saya mencontohkan di sini Ibu Madalena da Costa Suarez. NIM-nya ditulis FKIP Universitas Terbuka tahun 2025. Nah, kemudian lembar pengesahannya. Ya, Bu. Lembar pengesahan laporan pemantapan kemampuan. Cek apakah suara dan layar saya terdengar dengan jelas, Ibu-ibu cantik. Dengar. Dengan Pada Baik. tanggal. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Masih segede gaban kan Bapak Ibu, layar saya masih jelas, terpampang nyata. masih, Bu. Baik. Masih. Nah, pada hari ini misalkan disahkan oleh kepala sekolahnya itu tanggal berapa ya. Misalkan ini contoh, ini hanya contoh, hanya referensi.
Pada hari ini, Minggu, tanggal 1 Desember telah disakan laporan yang dilaksanakan di SD. Nah, sebutkan SD tempat Bapak Ibu mengajar. Iya. Melaksanakan PKM mulai pada tanggal, mulai dari awal sampai dengan akhir. Ini dilaksanakan ya, kurang N. Di SD, namanya SD apa Bu Madalena? SD-nya EBF Undos Paulata. Aduh, tulisannya gimana itu atuh? Fulata. Paulata. EVAULATA. Nevi. Paulata. Ini? Mana? SDM Paula. SDN Paulata. SDN? Paulata. Betul seperti ini? Ya. Sekolah dasar. Iya, sekolah dasar. N-nya sekolah dasar negeri. Negeri. Iya. Ya, boleh juga misalkan begini. SD negeri. Nah, Faulata pada tanggal. Nah, selama ujian praktik kemarin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 17. Misalkan ya, ini contoh. 17 Desember. Kok Desember, maaf. November ya? September. 2025 sampai dengan tanggal berapa, Bu? 21. 21 November 2025. Nah, titik ya. Nah, diisi nama di sini. Namanya Madalena da Costa Suarez. Nama lengkap saya Madalena Bianco Lopez. Oh, Masya Allah. Maaf. Madalena Bianco Lopez. Masih famili dengan Pak Bianco, Manuel Bianco atau bukan, Pak Ibu? Ya, masih, Bu. Oh, berarti apanya? Ini Om punya anak. Papanya Om saya. Oh, papanya omnya Bu Madalena. Ya, bapaknya Pak Manuel saya panggilnya Om. Oh ya, berarti Pak Manuel dengan Bu Justa ini kalau di Indonesia namanya sepupu ya? Ya. Bianco Lopez. Baik, Madal. Ini hanya contoh ya. NIM-nya tadi berapa? NIM-nya tinggal dikopikan saja dari sini. Layar saya masih aman ya, ibu-ibu cantik? Masih, Bu. Nah, program berarti programnya apa? S1 PGSD. SDS1 PGSD. UT Kupang ikutnya ya? Ya. Iya. Nah, di sini Timur Leste, tanggalnya sesuai tanggal tadi. Jadi tanggal ini harus sama, tanggal di sini ya, harus sama dengan tanggal di sini ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Mahasiswa berarti Madalena. NIM-nya saya copy aja, saya nggak hafal daripada nanti salah. Baik, pembimbingnya saya. Kemudian halaman, kalau tadi lembar halaman, lembar pengesahan, lembar judul, lembar pengesahan, sekarang lembar berikutnya. Nah, ini lembar pernyataan.
Ini tinggal ditulis aja, di sini ditulis diberi nama. Kalau sudah punya data itu tinggal ini di copy ke bawah. Nama guru mahasiswa. Nah, ya, halaman lembar pernyataan sudah, kemudian halaman biodata mahasiswa. UPBJUT, Kupang, masa registrasi. Nah, pertama kali Bapak Ibu masuk kuliah 2000 berapa? Baru 2025. 2025. Titik Iya. berapa? 1 apa 2? 1. Masuk bulan apa Bapak Ibu? Bulan Januari atau bulan Juli? Bukan. Bulan September ini baru. September, Bu. Oh, itu berarti 2025 2. Iya, kita barusan. Baru kuliah 6 September kemarin. Iya, Bu. Iya. Sebelumnya sudah kuliah belum? Sudah. Sudah kuliah. Oh, yang Kami sudah kuliah ini Kita tahun barusan. 2018. Oh, ya berarti. Oh, 18. Ya, kami sudah ini sudah ini D3 kah? Oh, itu Enggak, Palbert di UT-nya Bapak. UT UT baru. Oh, oke kan? Oktober Oh. atau September. Di UT-nya Pak Alberto. baru. Bukan waktu D3. Di UT-nya Pak Alberto mulai tahun berapa? 2024 atau 2025? 2025, Bu. Kita baru berapa bulan ini? Oh, Iya. berarti baru semester berapa sih? Semester 1. Masuk kemarin itu betul September tadi ada yang bilang 6 September betul? Iya, Bu. Iya, iya. Ya, berarti 2025.2 ya. Berarti di semester keduanya, maksudnya di semester kedua di tahun pelajarannya UT begitu, tahun akademik, nggak tahun pelajaran, tahun akademiknya ya. Nanti kalau salah ya minta koreksi, kalau enggak bisa ditanyakan lagi ke 2025.2. Kelompok belajar Kupang, nama mahasiswa, tulis. NIM-nya tadi berapa ya? 859. Bapak Ibu kalau menulis seperti ini di dalam HP bisa kan? Bu. Bisa. Harus bisa karena apa namanya kan tidak ada nanti kalau untuk ngeprint gimana? Di kota. Iya, karena kita baru belajar ini, Bu. Iya, untuk APKG-nya nanti bagaimana? APKG-nya kan harus di-print. Sebentar, itu kita bahas nanti sebentar. Baik, tempat lahir, tempat tanggal lahirnya berapa, Bu? Tanggal 10 bulan Januari 1984, Bu. Tempat lahirnya di mana? Tempat lahirnya di Ainarokasa. Ainaro Kasa. ini. Bukan. C-A, S-nya 2, habis A. Ini? Iya, Bu. Ainaro Casa. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 bulan Januari. Ini ya. Iya, Bu. Alamat rumahnya di mana? Alamat rumahnya di Betama. Betama. Iya, Bu. Nanti bisa dilengkapi sendiri ya. Ini contoh, nanti bisa dilengkapi ya. Teman sejawat. Nah, yang dijadikan teman sejawat siapa? Pak Manuel Bianco.
Oke, Manuel Bianco. Supervisor 2. Nah, ini kepala sekolahnya boleh ya, Ibu. Siapa namanya ya? Estrelino Paiseko. Estre. Lino Lino. Paiseko. Estrelino. Paiseko. P A C. C C. C Iya. C. A H. A T O. Pas. Paiseko. Pas. Ya, nanti diterusin ya, Bu. Mas Estrelino silakan nanti. Iya, barangkali saya salah. Hanya mencontohkan. Nah, jadwal ujian prakteknya berarti Desember. Desember. November. Di kelas berapa prakteknya? Berarti di kelas 1 ya, Bu? Ya, Semester 3. semester 3. Oh, di sana pakainya catur bulan ya? Iya, Bu. Oke. Berarti ini saya ganti menjadi catur bulan. Begitu? Yang ketiga. Begini? Ya. 1 bulan 3. Ya, nanti bisa dilengkapi sendiri ya, Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Hari pelaksananya tulis di sini. Hari apa saja tuh. Waktu kemarin Bapak Ibu praktik mulai dari pertama sampai dengan terakhir. Tulis di sini ya. Misalkan Senin. Selasa. Tanggal berapa misalkan ya. 10 November misalkan. Kemudian Selasa gaspol nih ya. Bla 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 nanti terusin. Ya. Terus kita ke bawah lagi. Halo Pak Carlito. Iya, ini kami sedang. Selamat sore Bapak. Iya, ini saya sedang menayangkan contoh untuk laporan PKM Bapak. Iya, karena kalau pakai WA, video call WA kan saya tidak bisa menayangkan layar ya Bapak ya. Jadi ini kan saya rekam. Nah, rekamannya nanti bisa seperti biasa saya unggah ke YouTube supaya Bapak Ibu bisa mengakses begitu, Pak Carlito. Bu Cesaltina, ayo bergabung Bu dengan saya dengan Bu Ika, ayo Bu. Baik, mohon maaf Pak Carlito, saya akhiri dulu untuk call WA-nya ya, karena ini saya lanjut di Teams ya, Pak. Semangat, semangat Pak. Nah, setelah ini sampai ke 7 nanti diisi langsung ke bawahnya, kata pengantar. Terlihatkah masih jelas, Bapak Ibu? Masih, Bu. Oke, karena saya tidak bisa melihat Bapak Ibu, jadi nanti ketika barangkali layar saya tidak terlihat diberi tanda saya ya Bapak Ibu. Kata pengantar, puji syukur kepada mohon maaf kalau Bapak Ibu menyebutnya Tuhan Yang Maha Esa atau hanya Tuhan. Tuhan Maha Esa, Bu. Halo Bu Liliana, Bu. Bagaimana lagi nih? Saya sedang lanjut di Teams, Ibu cantik, sehatkah? Bu Liliana?
Sehat ya, harus sehat ya. Ibu Karmelita. Iya Bu Liliana, ayo bergabung. Masih sakit. Waduh. Aduh, kata orang mah lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Iya, tidak apa-apa. Ini kan saya rekam, web kita saya rekam. Nanti saya unggah ke YouTube supaya bisa dilihat ya, Bu Liliana. Baik, saya akhiri dulu untuk panggilan WA-nya ya, supaya bisa lanjut menjelaskan di web T5 ya. Sehat-sehat, Bu. Kalau sakit gigi, kalau di saya dikasih garam, itu Ya. aduh, jadi nggak bisa lihat senyum cantiknya Bu Liliana ya karena sakit gigi. Ya, saya akhiri dulu ya Bu ya. Saya lanjutkan ke web ya. Baik. Halo Bapak Ibu yang di web, masihkah suara saya aman? Masih. Bu. Terima kasih sudah menunggu dengan ya, kalau nggak diangkat kan kasihan nanti bertanya-tanya, bertakon-takon kenapa tidak diangkat. Baik, nah ini di kata pengantar. Kemudian ini nanti ya tadi belum jelas jawaban dari Bapak Ibu karena suaranya mungkin agak ini ya. Kalau di Bapak Ibu menyebutnya adalah Tuhan saja atau Tuhan yang Maha Esa atau bagaimana? Tuhan yang Maha Esa juga. Baik. Berarti ini sesuai ya dengan yang saya tuliskan? Iya, Bu. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di sini silakan persis saja sama seperti ini. Nah, pemantapan. Nah, ini yang mau diucapkan terima kasih yang pertama siapa? Misalkan kepada pengurus pengelola UT siapa atau mungkin kaprodinya. Ya, di sini ditulis Bapak Ibu yang ingin diucapkan terima kasih siapa saja, entah itu 1, 2, 3, 4, 5, silahkan urutannya. Ya, entah itu suami, istri, atau anak-anak tercinta, keluarga tercinta, boleh. Teman-teman, keluarga besar di sekolah mungkin ya. Ditulis di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan ditulis semua di sini. Pihak-pihak yang ingin Bapak Ibu ucapkan terima kasih dengan selesainya laporan PKM ini. Ada pemahaman Bapak Ibu? Ada, Bu. Jelas ya Bu Madalena, Pak Alberto, Bu Rosalia? Iya, Bu. Alhamdulillah sedikit. Nah, setelah itu di sini. Nah, tulis Timor Leste. Berarti di sini tadi misalkan yang saya contohkan adalah tadi Bu Madalena. Bianco Lopez ya Bu ya. Ya, Bu. Bu Liliana bisa bergabung. Halo, selamat datang, selamat bergabung Ibu. Jangan sampai bergabung di web 5 jadi tambah sakit gigi ya Bu ya. Harus sembuh. Sebentar. Di sini ya saya pastikan. Nah, NIM-nya. Selanjutnya halaman berikutnya adalah daftar isi. Nah, ini sama saja seperti ini. Pendahuluannya bab 2, bab 3 kesimpulan, lampiran-lampiran nih. Bab 1 pendahuluan. Alasan dilakukannya PKM. Bapak Ibu boleh ini diisi sesuai apa yang dirasakan Bapak Ibu boleh ya. Jadi isi dari latar belakang atau latar belakang tadi ya.
Intinya latar belakang itu isinya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, di situ biasanya ada kenapa sih harus ikut PKM dan lain sebagainya. Di sini sudah saya berikan contoh. Silakan mau sama seperti itu juga boleh. Barangkali Bapak Ibu punya ide-ide cemerlang mau diisikan di situ juga boleh. Silakan, ya. Layar saya masih terlihat? Masih, Bu. Terlihatnya apa, Bu? Halaman apa? Dalam mengajar. Dalam mengajar kemampuan menganalisis. Baik. Bentar, saya sambil. Biar nggak ngantuk nih ya. Biar suara saya tar. Bapak Ibu sambil nyenak-nyenak nggak apa-apa. Sambil makan jajan. Kayaknya Bapak Ibu kalau ikut web nggak pernah makan jajan deh. Nggak pernah lapar. Tidak. Ya, baru makan. Oh, baru makan. Baik. Lauknya apa ini Bapak Ibu? Ada sayurnya. Waduh, kalau di Timur Leste yang paling enak itu lauk apa, Bu? Daging atau ikan atau apa mungkin? Yang paling enak. Daun singkong. Daun singkong? Iya. Serius? Wah, kok sama kayak Bu Ika? Daun singkong dicocol sambel ya? Ya. Wah, mantap. Daun singkong, cocol sambel, nasinya anget, panas gitu ya. Terus ada ikan asin. Wah, selera kita sama ternyata ya. Ya, saya kira di Timur Leste makanannya yang ini beda nih. Baik, kita lanjutkan ke laptop ya. Kita lanjutkan ke bahasan kita. Ya, hanya intermezzo saja. Biar tidak ngantuk karena siang hari. Nah, di sini silahkan tadi saya sampaikan Bapak Ibu boleh berkreasi atau ini saja juga boleh, silakan sama. Ini juga sama ya. Ini juga monggo silahkan. Wah, pokoknya diberi referensi nih sama Bu Ika ya. Silakan tapi ditambahkan lagi dengan kata-kata Bapak Ibu. Wah, sangat dipersilahkan sekali. Sampailah ke bab 2. Ya, bab 2. Temuan dalam analisis video pembelajaran. Video pembelajaran 1 ini pada waktu praktek mengajar yang pertama. Oh, ini pada saat tugas 1 ya, Bapak Ibu. Tugas 1 ini, kelemahannya apa, hal yang unik apa. Nah, kemudian di sini ini di F, poin F, Bapak Ibu perhatikan, terlihat jelas ya. Atau perlu saya besarkan lagi, sudah jelas ya, sini. Terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Ini sudah yang paling besar, Bu. Ini saya zoom in sampai 191%. Ya, Iya. sudah terlihat. Nah, di poin F ini perhatikan Bapak Ibuku yang cantik, yang baik hati. Di F ini rencana pembelajaran yang adalah, nah, kopikan RPP Bapak Ibu yang di tugas 1. Tugas 1 kan ada 2 RPP. RPP 1, RPP 2. Dikopikan ke sini. Plek. Copy, pastekan ke sini. Ambil dari filenya RPP 1, RPP 2, kopikan ke sini. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh ini hanya contoh. Jangan bahasa Indonesia. Nanti kok bahasa Indonesia sih Bu Ika? Tetun misalkan ya. Nah, misalkan. Ini tadi yang kita kopikan ini hasilnya. Yang tadi kita kopikan jebret di sini. Ya, ada metode, ada kegiatan awal, ada aktivitasnya. Nah, ini yang kedua. Hal unik apa? Nah, yang di sini F yang kedua, yang dikopikan adalah RPP 3 dan RPP 4. Jadi yang jadi poin Bapak Ibu nanti perhatikan di poin F ya Bapak Ibu. Ya.
Kalau tadi F yang pertama itu yang dikopikan RPP berapa dan RPP berapa? RPP 1 dan RPP 2. Baik, di F yang kedua RPP berapa dan RPP berapa? RPP 3 dan P4. P4. Oke. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Jebret, Tara, misalkan sudah dikopikan ya. Nah, ini misalkan ini. Tara ke sini nih. Ya kan? Sampai RPP-nya urutannya seperti ini. Alat, bahan, penilaian. Selanjutnya di sini video ujian praktek mengajar. Nah, di sini yang diisikan adalah pada saat ujian kemarin. Ya, materinya tentang apa? Tulis di sini. Misalkan judul video pola bilangan tema subtema membaca kelas 1 di SDN Paulata. Ya kan ya Bu? SD Negeri Paulata. Ini contoh aja. Paulata. Desanya desa apa Bu? Kasa. Kasar. Desa titik-titik. Ya nanti diisi. Setelah desa apa yang setelah di atasnya desa? Kecamatan. Iya, Kampung. kecamatan. Kecamatan bla 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 bla. Terus kabupaten atau kota? Kabupaten. Kabupaten mana sih Bapak Ibu? Ya masing-masing ya. Pro. Sama. Nah, pada tanggal berapa tadi ya Bu? Kayaknya di November tadi ya Bu, kalau nggak salah ya. 17 apa ya Bu? 11 November. Ini contoh ya. Nah, ringkasan ini kegiatan awal kelas dibuka dengan ini isinya tadi. Ini tadi dimasukkan ke sini Bu, hasil dari pada saat praktik mengajar. Ya. Ya. Pendekatannya apa saja. Nah, ini jadi naik nih. Tadi bab 1, bab 2 sudah, sekarang bab 3 yaitu kesimpulan. Nah, secara umum kelemahan pembelajaran yang saya lakukan adalah Bapak Ibu monggo ini masukan dari supervisor 1 ataupun supervisor 2. Apa saja sih yang belum pas? Di sini tuliskan kelemahan sesuai dengan hasil refleksi. Selain kelemahan juga ada kelebihannya apa ya? Nomor 1 kelemahan, yang kedua kelebihan ya. Bla bla bla. Nah, sesuaikan di sini dengan hasil refleksi. Kemudian secara umum penyebab kelemahan dan kelebihan tersebut karena apa? Mungkin belum bisa mengelola kelas dengan baik, mungkin materinya belum dikuasai dengan baik, atau penggunaan media pembelajaran yang tepat atau yang belum tepat, pengaturan waktunya yang belum sesuai, komunikasi. Ini hanya contoh-contoh ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan sesuai dengan keadaan real Bapak Ibu ketika praktik mengajar. Dan juga masukan-masukan dari supervisor 1 dan 2. Selanjutnya adalah daftar isi lampiran-lampiran. Surat rekomendasi kepala sekolah yang ada kan? Jurnal pembimbingan supervisor 2 dicantum di sini, dilampirkan Bapak Ibu pembelajaran 1 2. RPP Bapak Ibu dari mulai 1 sampai dengan berarti 14 ya. 14 ya, pembelajaran 5. RPP-nya, APKG-nya tadi alat penilaian kemampuan guru tadi masukkan ke sini. Foto-fotonya juga dilampirkan. Nah, di sini nanti ini kan halaman terakhir Bapak Ibu. Di sini lampirannya, di bawah ini adalah lampiran-lampirannya. Di sini masukkan semua foto-foto, video,
RPP, bukti lembar refleksi, lembar observasi. Masukkan ke situ, jadikan satu. Oh, Pak Manuel Ximenez ini suaminya Bu siapa ya kalau tidak salah? Esmeralda da Costa Suarez. Oh baik, selamat datang Bu Esmeralda da Costa Suarez. Ya, nama bapaknya tapi ibunya yang itu. Jadi ini bapak dan ibu berpisah kelas ya ceritanya ya? Iya. Waduh, setia banget ya sama-sama kuliah bareng nih, semangat nih jadinya ya Bu. Kuliahnya bareng sama suami. Harusnya makin semangat ya Pak Alberto ya. Semangat. Iya, semangat kakak. Nah, Semangat. ya Pak Bu Esmeralda nanti bisa, karena sudah tadi saya sudah selesai untuk memaparkan contoh laporan PKM-nya, referensinya. Nanti ini kan saya rekam nih, saya unggah ke YouTube seperti biasa supaya Bapak Ibu bisa melihat. By the way, anyway, Baswe, kalau boleh saya bertanya, apakah tutorial kita web 1 sampai 4 yang saya share di lewat YouTube sudahkah dilihat kembali? Atau dibiarin aja? Dilihat kembali, Bu. Ya, barangkali di situ ada yang terlupa. Oh, di mana yang harus saya kerjakan begitu. Mau ini mengisinya bagaimana begitu ya? Bisa dilihat kembali. Pada saat itu juga banyak sekali obrolan-obrolan kita ya Bapak Ibu. Iya, iya. Ya, baik. Nah, itu tadi adalah contoh format laporan PKM. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, ini sayang sekali Pak Carlito dan Pak Manuel tidak bisa bergabung ya. Pak Manuel Bianco dari tadi malam sudah saya WA, sepertinya tidak aktif. Entah apakah memang jaringan internetnya atau memang kendala gawainya, saya kurang tahu. Pak Manuel dan Pak Carlito ini sudah mengunggah laporan PKM. Nah, dan kemarin malam kemarin malam saya sudah berkomunikasi dengan beliau, Ibu pengelola PKM, menyampaikan bahwa khusus untuk kelas Timur Leste, silahkan format laporan disesuaikan dengan keadaan. Tapi supaya ada gambaran, saya sudah berikan referensi contoh tadi ya. Nanti referensi contoh itu saya berikan berupa file atau tidak usah? Diberikan, Bu. Bagaimana? Bisa diberikan sebagai file. Baik, untuk referensi ya, tapi silakan gunakan kata-kata Bapak Ibu ditambahi atau mungkin lebih bagus lagi, silahkan. Ya, itu hanya referensi. Kalau punya Pak Manuel dan juga Pak Carlito memang sangat sederhana, karena ini yang perlu saya tanyakan ke Bapak Ibu. Yang perlu saya tanyakan adalah APKG. APKG kan itu nanti harus diunggah ya Bapak Ibu. Iya kan? Nah, APKG harus diunggah. Bentar, saya tampilkan dulu untuk tampilan di sininya. Supaya Bapak Ibu tidak... Untuk APKG sudah pernah saya share di grup ya Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Sudah. Nah, APKG ini, alat penilaian kemampuan guru ini, kan harus ini saya tunjuk, saya berbagi layar dulu ya, stop. Saya lihatkan dulu untuk APKG-nya. Nah, terlihatkah Bapak Ibu?
Terlihat, Bu. Nah, ini kan alat penilaian kemampuan guru 1 ya, APKG 1. Ini ditulis pada saat Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, ini kan ada berlembar-lembar nih, ya kan? Iya. Nah, Bapak Ibu bisa ngopi ini enggak? Bisa ngeprint ini enggak kok ngopi? Bisa. Bisa. Waduh, harus bisa dong. Harus bisa ya. Kalau nggak bisa gimana nanti? Oh, maksudnya begini. Maksudnya begini. Pada itu APKG itu harus dipegang oleh teman sejawat supervisor 1 dan ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah supervisor 2. Kan harus dipegang. Maksudnya dipegang itu bentuknya print out. Nah, APKG 1, APKG 2 itu Bapak Ibu bisa print enggak? Bisa, Bu. Harus bisa. Oh, kalau nggak bisa, gimana nanti ngunggahnya? Nangis saya. Oh, APKG 1, 2 sudahkah sudah di print belum, Bu? Belum. Nah, berarti harus segera ya. Besok di print, kemudian difotokopi. Jumlahnya adalah karena 2 kali ya praktiknya. Oh, 1 kali apa 2 kali maunya? 3 kali. Itu di print, kemudian difotokopi kok dikopi. Ya. Bukan kopi minuman ya. Difotokopi maksudnya ya. Berarti difotokopi. Nah, pada saat ujian, kan itu tinggal dicentang-centang kan Bapak Ibu? Ini tampilannya seperti ini. Saya tidak lihat. Oh, kok ini ya? Sebentar, yang saya tampilkan di layar apa Bapak Ibu? Iya, Sesi Bu. 7. Yang praktek. APKG atau bukan? Saya tidak lihat layar. Sebentar, saya matikan dulu wes. Oh, APKG-nya mana? Sudah hilang. Muncul? Ya, Sudah bisa lihat. Muncul ya Bu? APKG-nya sudah muncul? sudah Belum. muncul kecil, Bu. Kecil, baik. Saya perbesar. Zoom in. Nah, apakah terlihat? Ini kan APKG-nya? Itu muncul, Bu. Belum muncul? Iya. Sebentar. Sudah? Petunjuk. Belum. Ya, sudah. Ya, sudah. Sudah? Sudah, Bu. Nah, ini loh. Ini kan berarti harus di-print kan? Karena ini harus diisi nih. Untuk mengisi ini nih. Menentukan bahan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Misalkan ternyata sudah menggunakan sesuai kurikulum. Berarti yang maksimal nilainya yang dicentang angka berapa? 4 atau 5. 4 atau 5 ya. Usahakan di sini 4 atau 5 maksimal. Kemudian memetakan kompetensi dasar. Nah, 4 atau 5 ya misalkan. Iya. Kan ini harus dicentang-centang. Nah, yang nyentang-nyentang ini adalah supervisor 1, teman sejawat, dan supervisor 2. Supervisor 2, ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah ya, pembimbing. Nih, dicentang di sini.
Masing-masing dari poin ini dicentang. Nah, nyentang-nyentang ini yang nanti, kan berarti nyentangnya manual kan Bapak Ibu? Ya. Iya. Nah, pertanyaannya berarti harus ngeprint tadi APKG-nya di print, kemudian difotokopi sejumlah 22, APKG 12, APKG 22. Ya. Nanti diisi, dicentang-centang, ditandatangani. Setelah diisi, dicentang-centang, ditandatangani sesuai pada saat praktik mengajar, difoto itu tadi yang APKG-nya difotoin, kirim ke MyUT, e-learning-nya Bapak Ibu. Di sesi ke-7, di tugas yang 7, ya. Nih, saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan ya. Aduh, kalau dekat saja dan ini loh, ini Bu Madalena. Nah, ini Bu Justa yang cantik nih. Nah, sebentar. Oh, tampilannya berarti sebentar. Saya buka dulu untuk bentar, Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Share window. Nah, terlihatkah? Apa yang terlihat, Bapak Ibu? Ini udah saya besarin loh, ini paling besar ini. Kecil, Bu. Oh, kecil. Nih, berdua. Ini begini besarkah? Iya. Terlihat besar? Iya sudah, Iya. Bu. Alhamdulillah. Nah, ini di sesi 7, permintaannya adalah Bapak Ibu tugasnya ini loh. Ya. Nah, nih. Mengupload RPP 13, RPP 14. Ini berarti misal IPA berarti dengan bahasa Tetun. Misal begitu ya, kemarin yang eksak non-eksak masih ingat kan? Misalkan matematika dengan Saude kesehatan ya? Iya. Atau dengan sosial. Nah, eksak dengan non-eksak. Nah, di sini nih. Unggah juga dokumen APKG tadi yang dicentang-centang APKG 1 dicentang-centang, difoto diunggah ke sini. APKG 2 dicentang-centang, difoto diunggah ke sini. APKG 1 gunanya untuk menilai apa ya Bapak Ibu? PPK 1 untuk menilai RPP-nya. Ya, mantap. Siapa itu yang jawab tadi? APKG 1 untuk menilai RPP-nya. Masya Allah, mantap. Bu Justa, I love you, Pul. Ya, Praktek mengajarnya. ya, APKG 1 itu untuk menilai RPP-nya, ya, rencananya, pelaksanaan pembelajarannya. Nah, kalau APKG 2 untuk menilai Praktek mengajarnya. praktik mengajarnya. Bu Justa, I love you. Ya, nah begitu. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga sudah memahami. Nah, berarti tidak ada kesulitan untuk memfotokopi APKG 1 dan APKG 2, nggih, ya. Kemudian nanti unggah sudah dicentang-centang oleh supervisor 1, supervisor 2, unggah di slot tugas 7. Nah, ini nanti juga dilampirkan di lampiran PKM. Tapi Bapak Ibu, sesuai dengan kebijakan dari pengelola, itu sudah disampaikan bahwa untuk laporan PKM, silakan formatnya lebih disederhanakan boleh. Tapi tetap harus dilampiri tadi dan disertakan dari dalam Drive. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah mempunyai Drive di Google Mail, Gmail, atau mungkin menggunakan OneDrive? Sudah pernahkah? Belum, Bu. Nah, itu permasalahannya karena belum. Berarti kan harus dikumpulkan dalam satu folder. Nah, folder ini kami bisa ngakses pakainya link.
Link nanti yang disertakan pada saat terakhir laporan PKM diunggah. Aduh, sepertinya bisa. Harus bisa ya. Bapak Mudah-mudahan. Ibu, ya Allah, saya pengen Bapak Ibu lulus semua. Karena baru Pengen lulus pertama. kan? Harus lulus, semangat harus lulus. Karena membawa bendera Timor Leste. Timor Leste keren, lulus semua PKM dengan Bu Ika ya. Pengennya saya seperti itu. Jadi, karena waktunya itu terakhir tanggal 8 Desember. Nah, 8 Desember tinggal berapa hari lagi Bapak Ibu? 7 hari lagi. Iya. Kayaknya kalau ngebut bisa ya. Hari ini kalau yang mas sudah di kota, di print dulu APKG-nya. Kemudian Belum. kemarin pada saat praktik ujian, kepala sekolah bilang apa saja ini dicentang, ini mana Bu ketika saya mengajar kemarin, sesuai nggak ini, yang belum sesuai mana, dicentang aja. Nah itu nanti difotokan hasil centangannya tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal ngeprint kemudian, ngeprint kemudian difotokopi ya biar banyak. Nah untuk ngeprint itu haruskah ke kota? Ya, ke kota. Ke kota. Nah, yang letaknya di kota siapa? Di antara Bu Rosalia, Bu Madalena, Bu Liliana, Pak Alberto, Bu Justa, Bu Esmeralda. Kita semua Kami- di kampung. Di kampung, Bu. Dekat ini Gunung Kaplaki dengan Ramelau. Pak Alberto dekat dengan laut. Ini Bukan. dekat ini Gunung Kaplaki, Ramelau dengan Kaplaki. Antar Kaplaki dengan Ramelau. Maksudnya Pak Alberto dekat dengan laut. Bukan. Ini di tengah ini. Kaplaki dengan Ramelau. Kaki ini, Bu. Gunung Kaplaki dengan Ramelau. Oh, itu nama apa? Nama Gunung. kabupaten? Gunung. Gunung Iya. yang tertinggi Timor Leste, Ramelau dengan Kaplaki. Oh, oke. Baik, sebentar saya lihat di Google. Gunung tertinggi di Timor Leste. Iya. Iya. Waduh. Kami di tengah-tengah. Mendaki gunung, lewati lembah, seperti itu ya. Ramlau. Woi, ketinggiannya 2.986 mdpl di atas permukaan Iya. laut. Ini dulu. Ada Gunung Tatamailau dan yang dikenal juga sebagai Gunung Ramlau, membacanya Ramlau. Iya. Tatamailau. Ramelau. Dulu namanya Tatamailau, makanya diganti Ramelau. Oke, Ramlau. Perayaan keagamaan Katolik. Wah, ini gunung yang sangat sakral ya Bapak Ibu ya. Iya. Wow, hutan eukaliptus. Karena dianggap angker begitu Ibu. Mungkin lebih ke sakral begitu ya. Iya. Wow, pemandangan spektakuler dari arah pegunungan Timor. Ya Allah, kapan saya bisa ke Timor ya? Ke Timor Leste kok Timor maaf. Iya, bisa lewat ini, lewat YouTube lihat Timor Leste seperti apa. Bapak Ibu berkunjung ke Indonesia, nanti ke Jawa ya, mampir ke gubuk saya. Iya. Tapi harus lulus dulu PKM. Ya. Oh iya, kemarin angket tutor sudah diisi belum? Belum ya. Baik, aduh Bu Ika baru-baru ngisi angket tutor, ngisi tugas saja masih banyak yang kosong. Ini Bu Rosalia belum lanjut lagi, Bu Rosalia, ayo de arah ujung, Rosalia di arah ujung ya. Betul Bu. Iya. Ayo Bu diunggah lagi Bu, Ibu masih banyak yang Bu Madalena sudah lengkap, maksudnya RPP-nya sudah tinggal ditambahi lembar observasi, lembar refleksi, APK. Pak Manuel dan Pak Carlito itu sudah lengkap semua, tinggal nambahi videonya. Pak Alberto RPP-nya belum lengkap. Bu Justa, ayo Bu Justa juga, Bu Esmeralda.
Harus lulus dong, kalau nggak lulus gimana? Saya sakit gigi gantian sama Bu Lilian, saya sakit gigi saya. Kita mau mundur sekarang, Bu. Kita tidak tahu ini. Harus lulus di mata kuliah PKM. Bu Ika terlalu galak begitu apa? Tidak, Dan Bu. sangat baik. Kita belum kerjakan. Kita cuma kerjakan Ya. PKM saja. Ya, syukur-syukur bisa ada tambahan waktu ya dari UT ya. Ya Allah, saya juga berharap ya Allah berikan tambahan waktu untuk teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat saya di Timor Leste supaya bisa segera menyelesaikan tugas dan saya bisa menilai. Karena memang kinerja saya dinilai ketika saya bisa membersamai Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar nilai angka, tapi Bapak Ibu meningkat juga keterampilannya membuat, mengelola kelas, bagaimana merencanakan pembelajaran, melaksanakan, melakukan evaluasi, melakukan refleksi, berputar ulang seperti itu. Kan tugas guru seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus selalu bisa 3M ya kalau di sini, memahami, merefleksi, memahami, mengaplikasi, merefleksi, itu 3M di kami sekarang namanya pembelajaran mendalam. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Pengalaman belajarnya, prinsip belajarnya berkesadaran, bermakna, menyenangkan. Saya kira sama di Timor Leste juga seperti itu toh. Kita buat anak-anak itu mereka juga sebagai pusat belajar, bukan hanya kita pusat belajarnya. Ya, jadi anak-anak ini juga sumber belajar. Anak-anak bukan sebagai objek saja, tapi mereka juga subjek pelakunya. Mereka juga belajar dari temennya, belajar dari bu gurunya, belajar dari lingkungannya, itu begitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon sekali, karena saya tidak bisa membantu untuk mengunggah dan lain sebagainya. Kemarin sesuai dengan arahan dari pusat, itu silahkan minta bantuan salah satu. Nah, Pak Rio, ternyata Pak Rio sakit, ya kan, di rumah sakit, masih dirawat. Itu kendalanya. Akan saya sampaikan juga kepada. Berarti Pak Rio dirawat di mana, Bapak Ibu? Di rumah sakit Naro. Tuh, sampai dirawat di Ainaro. Kalau boleh tahu sakit apa, Bapak Ibu? Oh, kita juga tidak ini berjauhan. Ya. Kalau boleh tahu berarti ibu kota provinsi, ibu kota Timor Leste berarti di mana Bapak Ibu ibu kota? Maksudnya kok ibu kota, maaf. Kabupatennya Bapak Ibu itu berbeda-beda. Kabupaten Ainaro atau sama? Ainaro semua. Sama. Oh, kabupatennya sama Ainaro semua. Kecamatannya berbeda-beda. Kecamatan Ya. kampung berbeda. Tapi bisa diusahakan untuk ngeprint APKG kan Bapak Ibu? Bisa kan? Karena itu harus Bisa. segera diisi, dicentang-centang aja. Jangan lupa diberi tanda tangan. Tadi ada Pak Manuel, Pak Carlito sudah mengunggah, tapi tidak ada tanda tangannya Bapak Ibu Kepala Sekolah, belum. Tanda tangannya Pak Manuel, Pak Carlito juga belum. Baik, 1 jam lebih, mungkin kita tidak harus sampai 2 jam karena ini pertemuan yang maksudnya bukan ilegal ya, saya sudah izin, bukan ilegal, tapi memang tidak boleh disematkan di LMS. Yang penting kan ada dokumentasi, nanti tetap insya Allah saya unggah ke YouTube, saya Bapak Ibu bisa melihat ekspresi masing-masing ketika tuh web seperti apa ya, Bu Justa yang gelap-gelap. Iya, baik Bapak Ibu, saya pernah, maksudnya saya membayangkan situasi lokasi rumah Bapak Ibu itu seperti apa. Kemarin sempat fit call melihat ya Bu Madalena, sekelilingnya Bu Madalena,
Kayaknya banyak juga sama seperti di saya di Indonesia ada pohon kelapa, ada pohon pisang, ada suara hewan-hewan rame ya. Karena memang kebetulan kemarin mati listrik ya, jadi tidak begitu terang. Ya, ini kita cukupkan dulu web 5 kali ini. Insya Allah nanti saya unggah. Mohon segera tep sat gaspol. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Semakin cepat, semakin bagus. Cakep. Cakepnya untuk Bapak Ibu ya, mahasiswa hebat Timor Leste. Ya, silahkan saya membuka komunikasi 24 jam. Kalau saya tidak, maksudnya saya tidak ada kegiatan lain, saya secepat mungkin saya akan pasti membalas. Ya, karena ini bagian dari tugas saya membersamai, memfasilitasi Bapak Ibu. Bahkan saya malam-malam aja mungkin kadang masih WA atau pagi-pagi sekali sudah saya WA supaya Bapak Ibu mengingat bahwa oh iya ada tugas dengan Bu Ika dan harus diunggah dan sebagainya. Bapak Ibu, Pak Carlito, Pak Manuel sudah bisa mengunggah laporan. Silahkan bersama-sama bisa saling belajar. Yang saya tanyakan Bapak Ibu ngetik lewat HP bisa kan? Ya, Tidak bisa Bu ini. HP saya tidak bisa. HP kami rusak, Bu. Bu Justa tidak bisa. Ya, Iya. Aduh ya ini kalau tidak bisa berarti laporan terakhir dari pengelola Bu Ika silahkan, kan saya menyampaikan Ibu mohon pencerahan terkait teman-teman dari Timor Leste di PKM SPGK 4408 di kelas saya dengan Bu Ika begini Ibu mengalami kendala seperti ini dengan keterbatasan gawai, keterbatasan sarana prasarana bagaimana Ibu untuk laporan PKM akhirnya. Bu Ika silahkan apabila memang sangat terkendala boleh ditulis tangan. Beliau sampai menyampaikan seperti itu. Kalau memang tidak bisa menulis lewat laptop, PC, komputer, tab. Karena saya sampaikan Ibu kalau ngetik dari HP, ketika kan menggunakan aplikasi WPS biasanya Word for Office itu. Tapi versi HP, nah versi HP itu memang kadang terbatas. Beda dengan Word di dalam dari PC atau dari laptop, beda sekali. Jadi kadang kalau mohon maaf, kecuali kalau mungkin versi Android-nya itu yang mungkin yang terbaru, yang lebih canggih itu mungkin tidak. Kadang ada perubahan, maksudnya karena memang ya saya pun juga HP saya jadul Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk membandingkannya HP saya juga jadul. HP saya kok terlalu banyak gambar itu Lola, lemot. Tapi memang saya menggunakan laptop ketika berkegiatan. Nah, karena di Bapak Ibu tidak ada, saya sampaikan seperti itu kepada UT Pusat. Ibu seperti ini, oke. Misalkan pun sangat terbatas sekali Bu Ika, tulis tangan laporan PKM boleh. Yang penting difotoin semua tuh APKG-nya, lembar refleksinya, lembar observasinya, RPP-nya difotoin semua, dilampirkan, diunggah di dalam satu folder drive, link drive yang bisa diakses. Tuh sampai boleh ditulis tangan loh Bapak Ibu yang tadi saya contohkan apabila memang Bapak Ibu tidak bisa ngetik ya. Kalaupun ingin mengacu laporan PKM yang punya Pak Manuel dan Pak Carlito yang mungkin lebih sederhana, boleh silahkan. Ya, yang penting Bapak Ibu mengunggah laporan PKM ya dengan lampiran-lampirannya. Ada pemahaman Bapak Ibu? ada. Baik, Allah, siang ini luar biasa. Siang ya? Oh, sore. Di Bapak Ibu mau sudah sore kah? Iya, sudah sore. Saya juga sudah sore. Ini nanti hasil meet kita saya unggah. Silakan bisa dicermati bersama. Bapak Ibu jangan bosan-bosan ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan jabri saya. Sehat selalu. Bu Liliana harus sehat, giginya harus sehat. Ya. Supaya bisa menyelesaikan Bu Madalena, Bu Rosalia, Bu Justam, Bu Liliana, Bu Esmeralda ya. Pokoknya
cinta saya sekebon untuk Bapak Ibu. Untuk ibu-ibu maksudnya. Untuk ibu-ibu ya, semangat pokoknya ya. Amin. Ya. Begitu Pak Alberto sepertinya sudah terpental. Ya, Pak Alberto sudah terpental. Baik, saya akhiri. Selamat beraktivitas. Salam saya untuk orang-orang terbaik, orang-orang yang ada di hati Bapak Ibu semua, keluarga Bapak Ibu. Aduh, tarik nafas panjang. Kita hembuskan lagi. Kita isi semangat lagi. Kalau di saya emak-emak, emak-emak itu ibu yang strong, ya, yang harus mengurusi keluarga, harus bekerja, harus belajar, menuntut ilmu. Wah, itu pahalanya sama Tuhan diberi banyak sekali kanan kiri ya. Pahala mengajar, pahala mengurus keluarga, pahala belajar, pahala, wah banyak sekali. Ya, baik Bapak Ibu, sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali. Selamat sore. Terima kasih. Sore. Terima kasih Bu Madalena, Bu Justa, Bu Liliana yang lagi sakit gigi, Bu Esmeralda, Bu Rosalia. Meskipun sakit gigi tetap cantik Bu Liliana ya. Bu Rosalia ya tadi terpental masuk lagi, ini kita pamitan. Sebelumnya kita pakai apa ya, emot sarangnya gini bisa nggak Bapak Ibu? Sarangnya tangan kayak gini. Oh ya. Ini ya, ini artinya sarange kalau bahasa Korea sarang. Ya, ini adalah bentuk sayang ya. Kalau love kayak gini kan susah. Yuk kita begini semua Bapak Ibu. Ini salam literasi ya, begini semua. Bu Liliana bisa saya minta izin fotoin? Oh, sebentar. Iya. Baik. Ya, sampai jumpa Ibu-ibu cantik. Sama-sama. Pamit. Ya.